Hai, aku Hankun. Pernah nggak sih kalau kita di war 1 lawan 1 dengan orang kita yang menang, tapi kalau 5 versus 5, kok kita yang kalah? Padahal 1 lawan 1 yang tadi itu armament terkuat dia tuh, tapi kok malah dia yang menang? Apa hacknya? Apa secretnya? Dan kita akan bahas di video ini tentang buff dan debuff. Mulai dari buff dulu. Buff itu apa? Buff itu yang memberikan efek positif ke squad kita. Bisa memberikan buff attack, defense, HP, travel speed, apapun itu yang membuat kita lebih kuat. Fokusnya itu ke squad kita, dimana kita yang mendapatkan benefit yang positif itu. Sedangkan debuffer adalah kebalikannya, dimana kita memberikan efek negatif, penurunan stat ke musuh atau ke target kita. Misalkan aku pakai hero tertentu nih, kayak Bianca. Selagi hero itu berdiri, saya yakin battle ini tidak akan rugi. Nah, itu efeknya adalah emotional support, dimana kita nggak ragu kalau misalkan ada hero itu. Walaupun 5 squad kita nggak semua kuat, bahkan ada yang nggak pakai baju, ya. Seperti itu. Sedangkan untuk debuffer sama aja, yang mana kalau debuffer itu lebih cenderungnya ke mood booster sih. Ketika kita ngelihat musuh kena tabok sama bednya Silly, itu mereka udah langsung panik dan pengen numbangin Silly itu, karena sekali hantam mereka itu jadi lemah, jadi kerupuk pada saat itu juga. Selama 2 detik ya, oke lah, selama 2 detik juga, tapi itu yang membuat kita jadi excited. Kita yakin kita bisa menang walaupun menghadapi whale, karena mereka setidaknya jadi setara sama kita beberapa detik, dan kita bisa memberikan damage yang banyak pada saat itu. Jadi fokusnya kepada musuh, dan mindsetnya adalah winner mindset. Bukan cuman cari poin gampang, tapi beneran menang melawan yang keras. Jadi ada beberapa hero yang bisa dikategorikan sebagai buffer dan debuffer. Mulai dari buffer dulu, dimana yang paling top, yang paling aku rekomendasiin di segala jenis jenjang lah, free to play terutama lah, si Bianca ini, Bianca Dranke. Skill satunya adalah top tier dari segala jenis buffer. Hero-hero yang bisa memberikan buff, Bianca yang paling top. Karena kita bisa mendapatkan 38% attack dan defense. Raise-nya nambah 60 setiap kali Bianca ngasih skill damage. Ini baru ningkatin 1 skill dia. Secara penuh kita dapat efek itu ke 3 squad. Kalau misalkan bisa awaken lebih bagus lagi. 5 squad yang kena. Dan attack defense-nya juga nambahnya lebih besar lagi. Kenapa ini yang paling bagus? Karena pada kenyataannya memang lebih bagus dibandingkan dengan Cloud. Kenapa nggak Cloud yang paling top? Karena Cloud itu lebih bagus performanya kalau kita ngelawan whale, seorang yang lebih keras daripada kita, dan kita sendiri pun statusnya sudah tinggi attack dan defense-nya, sehingga itu jadi lebih efektif karena mereka mainnya damage. Jadi analoginya gini, kalau misalkan Cloud, kita tuh dipinjemin rocket launcher yang tenaganya atau powernya tinggi, bisa melesat kencang nih, apapun yang dimasukin ke dalamnya. Tapi isinya nggak dikasih. yang paling bagusnya nggak dikasih. Kita punyanya apa? Ya kalau misalkan kita dari segi awalnya attack-nya udah tinggi, output-nya lebih tinggi. Sedangkan kalau misalkan kita isi si rocket launcher itu dengan petasan kecil, ya impact-nya juga lebih tinggi sih, tapi nggak berkali-kali lipat dibandingkan dengan yang punya isi lebih bagus atau bullet yang lebih bagus seperti itu ya. Sedangkan kalau untuk Bianca, ya kita dikasih senjata yang lebih bagus keseluruhan, dia lebih all in. Jadinya akan lebih bagus kita punya hero ini awaken dibandingkan dengan Cloud, kecuali kalau kita lawan whale ya. Seperti itu untuk buffer Bianca dengan Cloud yang top tiernya. Sedangkan untuk debuffer kita punya Julian itu yang ini, tukang masak. Ada pengurangan attack defense HP sampai 50%, dia yang paling gede nih sejauh ini.
Julian yang mau instan atau kelihatan hasilnya, Lee Seung-won, dan Claude ya. Lagi-lagi Claude fokus ke Whale, dan kalau kita sendiri performanya sudah hampir setara Whale, atau ya setidaknya kuat lah. Selain itu ada Marco Eri juga, memberikan debuff HP, travel speed, dan rage reduction. Tapi mahal aja kalau misalkan Marco Eri, kalau kalian bisa ningkatin bagus, tapi kalau nggak pun nggak masalah gitu, karena ada banyak hero lain. Tapi yang menjadi catatan untuk buffer dan debuffer, bisa jadi efektif sekali, bisa jadi malah rugi sekali. Nah, ini yang menjadi catatan. Yang pertama, membawa buffer artinya kalian mengorbankan skill damage instan dengan buff, dimana itu bisa menjadi hal yang untung kalau squad yang kena buffnya adalah damage dealer. Oke, kalau yang kenanya itu adalah tank, kalau kalian benar-benar punya role tanker. Tapi kalau mau untung, ya lebih baik yang ngasih damage tinggi dong. Dan efektifnya di sana. Kalau Anda pemain range, infanteri yang lelet jalannya, ini adalah solusi instan kepada rider. Mereka nggak akan bisa apa-apa kalau kita beneran stay di tempat. Yang mana itu menjadi poin yang kedua, dimana kalau kalian main style mainnya itu maju mundur, kabur-kaburan, lari-lari, ini nggak efektif ya. Jadi kalau maju, ya maju gitu. Sekali maju, siap paling depan dan siap paling terakhir di situ. Kenapa yang paling terakhir di situ? Karena saya yakin saya menang. Mindsetnya harus menang ya. Jadi kalian jangan lari dari situ. Kalian nge-tank di situ, karena kalau orang ngelihat ada yang nge-stay di situ, apalagi leader, mereka akan pasti all in juga. Jadi mainnya nggak setengah-setengah dan nggak akan rugi. Karena kebanyakan kalau main field di air itu ruginya kenapa? Bukan karena nggak ada whale atau kita lebih lemah ya. Justru kita lebih kuat tapi mainnya setengah-setengah. Kayak harusnya kita bisa menang. Tapi karena mainnya maju mundur, skill damage kita tuh kayak ketahan 1-2 detik buat lari. Maju mundur, skill damage-nya nggak jadi-jadi dikasih ke musuh. Sedangkan yang mainnya all in, dia terus-terusan skill damage-nya. Yang mana itu yang membuat musuh menjadi takut dan langsung terbabat habis. Selain itu, buff bisa secara manual diaktifin di sini. Ada attack boost dan defense boost. 1 hari 10% itu sangat bagus sekali. Atau ngambil di settlement, kalau misalkan kalian ngebantu ngebunuh crazy zombie soldier, nah kalian bisa ngambil buff ke situ buat dapat efeknya ya. Selain dari hero. Selanjutnya, kalau tentang squad expansion, apakah perlu dipakai? Gimana cara makainya? Unit capacity apakah lebih baik dipakai basic squad expansion saja atau advance? Komen kalau mau dibahas tentang itu ya. Intinya, kalau misalkan pilih hero buffer dan debuffer, itu fokusnya buff membuat pasukan kita lebih kuat, lebih tahan lama, yang artinya kita dapat terus-terusan memberikan damage. Fokusnya lebih ke defense. Sedangkan debuff membuat musuh lebih lemah, fokusnya lebih ke attack. Dimana kita melihat opportunity mereka dilemahkan pada saat itu, kita all in dan mereka lebih cepat disingkirkan. Nah, selanjutnya ini yang penting. Jangan lupa share ke teman kalian biar war-nya maksimal. Hero yang sama itu buff-nya tidak stuck atau tidak dijumlahkan. Seperti kalau saya pakai Lee dan temen aku pakai Lee, maka si debuff-nya itu nggak jadi 60% karena 30% attack defense HP debuff kan. Karena duaan yang pakai Lee itu bukan jadi 60%, tapi tetap 30%. Bedanya apa? Bedanya kalau misalkan pakai hero yang sama, efeknya jadi continuous kalau misalkan beda waktu castingnya. Artinya kalau misalkan detik 1 aku pakai Lee, 30% attack defense HP musuh berkurang selama 2 detik. Nah, kalau di detik selanjutnya kan efek aku udah tinggal 1 detik tuh, karena udah lewat 1 detik. Sedangkan Lee yang teman kita aktif skillnya. Dia jadi aktif lagi. Si skillnya bukan sisa 1 detik, tapi jadi sisa 2 detik. Karena mekanisme itu. Tapi dia nggak menjumlahkan. Jadi hati-hati. Sedangkan kalau buff atau debuff yang berasal dari hero yang berbeda,
itu bakal stuck. Sebagai contoh, aku udah tes pakai hero, Julian, dan Lee. Kita bisa lihat kalau perfect hit control itu diberikan, damage instannya dikasih ke musuh 15.000, lalu si buffnya itu bukan langsung jalan di detik itu juga ya. Ini jadi satu insight juga buat aku sih. Bukan instan langsung aktif, tapi di detik selanjutnya baru jalan. Jadi ketika skill damage diberikan 15.000, detik selanjutnya baru musuh mendapatkan minus 20% attack, defense, HP. Sedangkan di detik ini ada hero Lee juga nih memberikan rage skill brutal blow. Ditabok pakai tongkat baseball. Dia kena damage lebih besar, pertama karena udah ada debuff dari Julian. Yang kedua, debuff dari Lee itu bakal aktif di turn selanjutnya atau di detik selanjutnya. Jadi ketika dua hero tadi sudah memberikan skill damage, di detik selanjutnya si musuh ini bukan hanya mendapatkan 30% attack doang, jadinya ngestak ya. Karena tadi si Julian itu 20% kan, detik pertama 20%, detik kedua 30%, detik ketiga 40%, detik kelima 50%. Itu mekanisme Julian ya. Jadi di sini karena ada dua hero di buffer, bukan sama efeknya, bukan cuma 30% doang, tapi ini nambah ya. Jadi musuh kena minus 60% karena efek itu. Ini bisa dilihat di sini kalau misalkan nggak yakin, karena efek dari Lee kan 2 detik nih, baru aktif di turn selanjutnya, maka dari itu di sini musuh masih mendapatkan buff ya, kelihatan dari damage-nya. Damage di sini musuh dapat 4072, di detik selanjutnya 4908. Yang artinya di sini ada debuff dari Lee 30% aktif nih, dan damage debuff dari Julian 40%, jadinya minus 70% di detik itu. Kalau misalkan kita bisa manfaatin detik yang sama dan squad kita yang lain, misalkan Alien Fort ngasih ke mereka damage yang gede di detik yang ini, sedap ya. Jadi itu adalah efek yang drastis kalau misalkan kita bisa menggunakan buffer dan di buffer di field, dan kalau timingnya bagus bisa mantap jiwa ya hasilnya. Oh ya, sama mekanisme buff juga seperti ini. Kalau misalkan aku si skill 1 Lee-nya itu nggak maksimal, misalkan di level 3 cuman bisa ngasih attack, defense, HP reduksinya 15%, dan temen aku punya maksimal, maka kalau aku yang ngasih si damage skillnya 15% tuh musuh dapatnya. Tapi di detik selanjutnya mereka yang kasih 30%, maka yang apply itu yang 30%, bukan yang 15% ya. Jadi bukan nge-replace, tapi yang terbesar efeknya akan apply. Mekanismenya itu sama juga mekanismenya dengan efek-efek dari armament. Kalau misalkan teman kita punya war drone, aku punya war drone 20% defense selama 3 detik nih si reduksinya. Kalau squad lain yang aku punya war drone juga, itu bukan nambah, bukan jadi 40%, tapi tetap 20%. Yang apply satu efek saja, tapi yang tertinggi yang jalan. Terakhir, nah ini yang penting, tolong share ke teman kalian. Kalau bisa sih kong kali kong ya, ngomong gitu. Kalau misalkan kalian punya hero Cloud, ya teman kalian jangan pakai Cloud lagi, pakai yang lain di buffernya, biar efeknya ngestak atau bertumpuk. Jadi nggak semua Cloud, walaupun efeknya jadinya durasinya unlimited, tapi kalau mau lebih efektif lagi ya bervariasi hero-nya. Kecuali kalau kalian nggak ada temen yang bisa diandalin, kayak Hankun mah nggak sering di Fox, seringnya ke mana-mana, jadi cuma bisa ngandelin diri sendiri, ya oke lah, kalian bisa punya hero-hero tersebut buat diri sendiri. Tapi kalau misalkan ada yang bisa melengkapi, jadi kita nggak perlu nge-upgrade semua hero, tapi ada yang backing gitu. Apalagi kalau misalkan bisa mengcover semua buffer dan di buffer ya. Kayak yang cukup jarang tuh Lee, lalu Marco Eri, Julia juga. Tapi Julia costnya lumayan mahal. Kalau mau jadi support, kalian perlu awaken, karena kita perlu silence-nya. Seperti itu ya. Jadi thank you buat yang nonton. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe. Kalau kalian punya pertanyaan atau hal yang perlu dibahas lebih detail, boleh komentar di kolom komentar.
And we'll see you on the next video, Ako Han Kun. Say goodbye. Bye!